Kita ganti isu yang kedua yang juga menjadi perhatian publik ya, saya kira terkait dengan ini isu Pindang ya. Pindang yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi bau limbah pemindangan yang menyiksa masyarakat. Kami melawan karena sudah keterlaluan. Isu ini sebenarnya kan bukan isu yang baru, itu sudah sejak saya kecil persoalan pindang di Prigi itu sudah ya menjadi persoalan, tetapi ganti kebijakan, ganti pemerintahan, isu itu tidak pernah hilang dari masyarakat di Prigi, Watulimo, khususnya Margomulyo. Ini mungkin apa yang menjadi kendala untuk menyelesaikan terhadap persoalan pindang? Jadi saya nggak lihat itu masalah ya, tapi ini ngomong waktu. Jadi satu, pemindangan ini hajat hidupnya masyarakat, dan masyarakat yang kita perlu perjuangkan pendapatannya ini juga bukan masyarakat di level menengah ke atas, tetapi para pemindang ini usaha padat karya, terus kemudian juga melibatkan banyak masyarakat. Tetapi kan mencari rezeki jangan sampai juga mengganggu yang lain. Karena kita tahu di daerah Watulimo itu rata-rata coba cek penyakitnya, sering gastristis. Karena saluran pembuangannya khususnya pemindangan-pemindangan yang ada di perumahan itu seringnya di saluran terbuka. Nah, jadi yang perlu diatasi kan itu. Nah, selama ini kan konsepnya harus disentralisasi. Oke, dulu sudah pernah banyak yang pindah di sentra pemindangan di Bengkoro itu. Tetapi namanya bisnis, usaha, itu kan mereka nature-nya ya harus berkembang. Jadi begitu dapat tempat di Bengkoro, ternyata progres bisnisnya bagus, akhirnya mereka juga tetap di Bengkoro buka, di tempat yang lama yang dulu ditinggalkan ya buka lagi gitu, sehingga nggak menyelesaikan masalah di dalam. Nah, yang ingin saya update ke masyarakat adalah bukan berarti kemudian masalah belum selesai kita tidak ada progres ataupun output. Memang kalau outcome-nya menghasilkan lingkungan yang bersih belum tercapai, tetapi outputnya setidaknya ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dilakukan dan kemudian ya memang perlu dimaksimalkan. Contoh, kalau sekarang dihitung pemindang yang ada di lingkungan yang sudah punya IPAL mandiri, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Dan mereka itu dulu sampai kita asistensi untuk kemudian meminjam di bank untuk pengadaan IPAL mandiri itu. Pernah diuji coba, itu berhasil. Nah, apakah terus kemudian buangannya itu tetap berbau? Karena satu, apakah kapasitas IPAL-nya nggak mencukupi? Apakah terus kemudian SOP-nya karena penguraiannya masih berbasis bakteri, berbasis fermentasi, jadi butuh waktu, sehingga ketika produksinya sangat tinggi, sehingga tidak semua limbah bisa terolah, sehingga tetap ada yang langsung dibuang. Nah, itu yang itu yang sedang kita cari gitu. Sampai juga saya sudah menugaskan BUMD kita, PT Jet. Itu dulu PT Jet itu ngurusi pom bensin, tapi sekarang usahanya kita perluas ke energi, termasuk energi terbarukan. Nah, salah satunya saya minta PT Jet ini mengkapitalisasi limbah ini bisa nggak jadi pendapatan. Dari apa? Karena limbah itu mengandung amonia, mengandung metan yang kemudian itu bisa jadi bahan bakar. Lah bahan bakarnya nanti bisa juga nanti digunakan lagi oleh si mereka ini, gasnya itu masih bisa digunakan mereka untuk melakukan pemindangan. Nah, mereka sudah sempat menghitung dengan dengan universitas dan lain sebagainya untuk kemudian menjadikan itu, mengolah itu jadi energi. Nah, tinggal sekarang speednya ini mau kita tingkatkan seberapa, karena yang perlu kita tahu juga, kita kalau mau membangun fasilitas di kawasan pesisir itu nggak gampang. Nggak gampangnya apa? Kepemilikan lahan. Kita ngusulkan DAK, ngusulkan apa, itu harus tanahnya syaratnya clean and clear. Padahal kebanyakan tanahnya itu masih aset dari perhutani. Nah, itu juga jadi satu problem. Sampean sebut aja lah, mulai aset pemerintah mana yang di daerah Watulimo yang hak asal usulnya tidak dari tanah hutan, saya pengen tahu di mana, sampai juga tempat wisata kita. Nah, itu juga yang memakan waktu yang cukup lama. Kayak contoh
perigi tahap 1 itu diusulkan tukar menukar kawasan hutannya itu sejak tahun 70 sekian. Tapi sertifikatnya baru diterima pemerintah itu di tahun 2016. Bayangkan, bahkan termasuk pelabuhan kita, itu dulu tanahnya itu masih belum bersertifikat atas nama pemerintah kabupaten ataupun kementerian loh. Itu akadnya masih izin pinjam pakai kawasan hutan yang dulu kontraknya bisa 30 tahunan. Nah sekarang di perhutani kontraknya cuman 2 tahunan gitu. Nah PKS seperti itu. Nah makanya keterlambatan pembangunan itu banyak hal gitu. Makanya sekarang langkah pertama yang ingin kita ambil, kita identifikasi dulu, kita maksimalkan ipal-ipal mandirinya warga ini berfungsi dengan baik, SOP-nya dijalankan apa enggak, kapasitasnya pengen kita hitung. Saya sudah minta dinas dan juga di sana kan ada pendamping Minapolitan untuk masalah itu. Kemudian kalau yang enggak punya ipal, pilihannya cuman kamu harus relokasi atau kemudian kamu harus membayar lebih. Setiap kali berproduksi harus ngasih tahu, ya kita sedot ke mobil-mobil tangki, terus kita bawa ke sentra Bengkoro untuk di sana kan kita punya ipal komunal. Nah, biar kita olahnya di sana, jadi nggak boleh dibuang. Jadi minimal mereka punya bank tampungan yang kemudian itu kita sedot. Tapi dia harus membayar sesuatu. Apalagi sekarang Kementerian LHK sudah punya nilai ekonomi karbon. Jadi hal-hal yang sifatnya perusakan lingkungan dan segala macam itu bisa dimonetisasi seperti perusahaan-perusahaan yang menyumbang karbon besar dimonetisasi untuk kemudian atau membayar mungkin itu juga bisa dari sisi kebijakan daerah, mungkin bisa merumuskan semacam pemberian insentif bagi pengelola limbah yang baik secara mandiri. Iya, itu bisa membebaskan pajak atau memberikan kompensasi dalam bentuk peningkatan produksi mereka. Itu mungkin bisa diinovasi tentang itu. Boleh, bisa dilakukan. Jadi ya itu tadi, sampai kita mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan permodalan dengan rekom dari pemerintah, ya bisa dapat kur untuk kemudian mereka bikin fasilitas. Itu sebenarnya satu bentuk asistensi pemerintah, kemudian investasi yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk insentif berusaha itu tadi salah satu pengungkit ya. Tapi sekali lagi saya pengen lihat besok tanggal 8 kan kita ada agenda Makaryo Neng Deso yang turun kita ke desa, itu di Desa Margomulyo, di mana itu dulu ya di sana kan sentranya. Saya sama Mbah Lurah ya sudah berapa kali kita keliling ke pemindang-pemindang itu, bahkan juga kerja bakti sama warga di sana. Nah kita lihat itu sebenarnya nggak jalannya IPAL itu karena saking overproduce atau kemudian memang ada SOP yang nggak dijalankan, atau jangan-jangan treatment bakterinya untuk mengurai bau sampai juga warna dan segala macam itu juga nggak dilakukan. Makanya itu kita pengen cek dulu karena kemarin kan sebenarnya sudah ketahuan masalahnya, mereka sudah berprogres ya, saya kira hasilnya sudah bagus gitu ya. Ternyata masih ada masyarakat yang mengeluh seperti ini, jadi saya pengen tahu masalahnya di mana. Orang mereka juga sebagian besar saya tahu sudah berinvestasi untuk IPAL mandiri yang di sekitar kawasan pemukiman. Itu sebenarnya sekitar tahun berapa? 2018 ada semacam komitmen dengan warga untuk penyelesaian tentang itu. Tetapi problemnya hingga sampai saat ini saya kira ini belum ada progres yang cukup berarti. Ya itu tadi yang saya ceritakan kan, dulu pilihannya kan cuma 2. Kalau enggak relokasi ya kamu harus menyediakan IPAL mandiri. Nah rata-rata mereka memilih untuk kemudian membangun IPAL mandiri. Dan saya juga sudah sempat mengecek ke lokasi yang menerapkan IPAL mandiri itu, dan waktu itu berhasil cukup bagus gitu. Jadi saya saya kira waktu itu ini sudah ada contoh yang bagus, terus kemudian ada yang sudah berkomitmen untuk membuat ini. Saya pikir urusannya sudah selesai gitu ya, kita sudah pindah ke urusan yang lain-lain, percepatan PSN lah apa dan segala macam. Nah ternyata masih menyisakan seperti ini, makanya saya ingin cari tahu apakah IPAL-nya itu kemudian nggak fungsi atau tidak difungsikan atau seperti apa. Selama ini dari proses penyelesaian itu, baik yang dilakukan di tingkat OPD, mungkin support enggak dengan pengawasan kontrol kebijakan yang dilakukan oleh DPRD? Gimana maksudnya kontrol kebijakan?
di tingkat OPD, eksekutif juga kan sudah punya kebijakan untuk menyelesaikan itu. Dan itu tahapan-tahapan itu kan sudah dilaksanakan. Kontrol dari kebijakan yang dilakukan legislatif terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif ini selama ini apakah? Ya saya nggak tahu ya rumah tangga di teman-teman di DPR, tapi biasanya kita melibatkan satu di sana pendamping metropolitan. Kemudian kayak kemarin kan mereka sekarang juga tergabung di asosiasi seperti Himpunan Nelayan seluruh Indonesia yang diketuai Pak Bambang Supiat, itu termasuk di dalamnya nelayan tangkap maupun nelayan budidaya termasuk industri. Nah artinya mereka kan sudah berkumpul di satu organisasi sehingga kalau ada masalah kan kita bisa gampang ngurainya karena mereka nggak berpencar sebagai individu-individu tapi juga sudah kolektif sebagai kelompok, jadi mengkonsolidasinya mudah. Terus kemudian dinas dan juga Satpol PP kan waktu itu juga kita turunkan juga untuk melakukan segel waktu itu kalau yang belum punya IPAL nggak boleh beroperasi, terus kita arahkan pindah gitu kan dan lain sebagainya. Makanya sekarang kendor lagi ini coba pengen kita lihat gitu. Jadi kalau saya melihat dari grand kebijakan Mas Ipin itu kan pembangunannya meroket, maju, ekonomi rakyatnya, orang organisasinya kreatif, ekologi terjaga. Tetapi dari berbagai kebijakan yang cukup mendapat perhatian publik, ini isu lingkungan ini selama ini menjadi problem yang silih berganti kayak ndak henti-hentinya itu. Ya sekarang kalau sampai ngomong lingkungan ibarat kata rumah saja, kalau nggak bagi tugas, oh ini ibu bapak bersihkan yang mana, anak beresin kamarnya sendiri ya nggak selesai. Ya kalau cuma seorang bupati sama perangkat OPD-nya mau nyapu-nyapu, mau bersihin semua kali kan nggak mungkin. Makanya ini harus jadi satu gerakan bersama. Makanya kenapa kemarin kayak contoh waktu ada hearing di DPR, ketika saya terima ada hearing teman-teman lakukan aksi, waktu itu yang diundang oleh Sekman kan hanya yang melakukan aksi yang menuntut, kemudian mau didengarkan oleh Dewan. Nah saya kemudian waktu itu membantah, tolong yang pemindang hadirkan, biar mereka tahu gitu bahwa kamu ini penyebab masalah, kamu ada tuntutan, kamu harus berbenah. Kalau ada kesulitan dalam berbenah, ayo dikomunikasikan. Jadi biar nggak semua nanti pengusaha mintanya semua pemerintah menyediakan fasilitas, terus kemudian mereka yang dapat untungnya kan gitu. Kalau cuman gitu kan nggak fair ya, kita jalan bareng-bareng lah. Pemerintah yang nyiapkan fasilitas, tapi kamu juga harus ada greget gitu ya. Terus kemudian yang menuntut juga harus kemudian juga diimbangi tidak hanya dengan tuntutan tetapi juga dengan edukasi. Jadi dengan edukasi ke seluruh masyarakat tentang betapa pentingnya, betapa bahayanya, betapa urgennya. Jadi biar itu jadi kesatuan gerakan yang saling menyeluruh, menurut saya itu. Ya, jadi terkait dengan isu lingkungan itu memang bukan semata-mata problemnya ada di tingkat kebijakan, tetapi juga kembali lagi pada persoalan kultur yang ada di masyarakat, termasuk juga partisipasi. Maka dulu di dalam pengelolaan sumber daya perikanan itu ada konsep yang diinisiasi dari Asian Development Bank, itu pengelolaan sumber daya perikanan berbasis komunitas. Nah, ketika pengelolaan lingkungan ini juga dilakukan hal yang sama, saya kira partisipasi ini menjadi pilar pembangunan yang berbasis masyarakat. Ini saya kira perlu kita dorong. Makanya kalau kita mau berbagi tugas, katakanlah anggaran APBD untuk bikin IPAL komunal. Oke, saya bikin IPAL komunal, tapi limbahnya sampai ke IPAL komunal itu ya jadi tanggung jawabnya perusahaan dong. Ya kalau kamu nggak mau biaya angkutnya, ya berarti kamu harus relokasi mendekati di IPAL komunal kan gitulah. Sekarang kan nyatanya IPAL komunalnya ada gitu, tapi kan ini kalau di pemukiman kan gimana kita ngerangkai, karena yang di pemukiman kan nggak seperti kawasan industri yang kita gampang untuk melakukan pipanisasi atau mobilisasi limbahnya. Makanya kita mintanya mereka punya IPAL mandiri, atau kalau enggak ya nanti mereka wajib kemudian mereka sewa mobil tangki untuk kemudian disedot itu limbahnya, nggak boleh dibuang, jadi dibunteti semua itu nggak boleh dibuang, ya buangnya nanti ke IPAL komunal. Itu yang paling masuk akal ya. Tinggal sekarang kita lihat seberapa
besar kapasitas limbahnya, sampai kemudian seberapa cepat speednya untuk kita bisa selesaikan itu. Dan mungkin juga nggak langsung bisa dilihat oleh masyarakat bahwa terus kalinya langsung bersih dalam satu waktu. Yang namanya pemulihan lingkungan pasti butuh waktu. Tentu pasti banyak residu-residu kotoran di situ yang juga sudah mengendap tahun-tahunan. Belum juga yang musiman, nggak cuma yang pemindang, tapi biasanya waktu musim ubur-ubur. Nah, itu kalau pengusaha yang ubur-ubur itu malah nggak mau kalau bikin ipal, karena dia percuma bikin ipal, wong datangnya aja berapa setahunan sekali atau 5 tahunan sekali itu mungkin waktu banyak musim ubur-ubur itu. Nah, itu jadi macam-macam seperti itu, termasuk yang ditambak udang dan lain sebagainya. Jadi peran kalau di dalam konsep pentahelix itu kan peran pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan kampus ini menjadi satu kesatuan peran untuk membangun satu kebijakan pembangunan yang benar-benar melibatkan semua pihak. Tetapi mungkin di sini adalah peran kampus perguruan tinggi untuk bisa terlibat dalam proses penyelesaian problem yang ada di masyarakat ini perlu didorong, karena saya kira Brawijaya ada fakultas perikanan, termasuk juga di UNER. Harus kita dorong untuk memiliki kepedulian sebagai tanggung jawab akademiknya terhadap problem yang ada di masyarakat. Ini barangkali juga harus mulai kita dorong ke situ, Mas Bupati. Iya, jadi kemarin PT JAT sudah menggandeng salah satu universitas, saya nggak sebut, yaitu yang dia akan merubah limbahnya untuk kemudian jadi gasnya untuk pembakaran warga di sana. Ya, limbahnya juga terurai. Jadi sebenarnya kampus juga sudah masuk, tapi memang speednya aja yang perlu kita percepat ini. Ya, pantesan saya melihat Pak Bupati ini face-nya sangat berbeda. Waktu 2015 nyalon pertama, itu kayak masih unyu-unyu. Nah, sekarang semakin mulai menua. Ya, karena sudah 7 tahun berlalu. Sudah 7 tahun berlalu. Nah, gitu berat ya ternyata jadi bupati itu. Tapi kok banyak yang berebut ya untuk jadi bupati. Apa saya enaknya jadi bupati itu? Ya, enaknya diundang podcast gini nih ya, nggak bayar gitu ya. Kan banyak yang pengen masuk podcast bayar kan juga banyak. Oke, saya kira gitu, Mas Bupati. Sangat luar biasa pikiran-pikirannya, tetapi pikiran yang baik, pikiran yang cerdas, itu tidak cukup untuk menjadi seorang bupati. Tetapi juga harus punya keberanian untuk mengawal terhadap pikiran-pikiran itu di dalam tingkat implementasi. Termasuk juga sampai di evaluasinya. Saya kira itu pemirsa semuanya. Terima kasih, kita sudah bersama Mas Bupati, Bupati muda yang berpikiran progresif revolusioner. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita akhiri. Salam Mangobar. Salam sukses, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.